Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aulia Zahra, mahasiswi semester 4, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan Rush Model atau yang biasa kita dengar dengan MinStep. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita harus punya data mentahnya terlebih dahulu. Seperti saya sudah memiliki data motivasi belajar siswa yang saya rapihkan di Excel, dan di sini kita ada bagian nomor siswa, ada usia siswa, ada jenis kelamin, kemudian ada kelas, pendidikan terakhir, dan bulir-bulir soalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian dari data yang tadi kita bloknya yang hanya ada angkanya saja. Kita blok dari nomor sampai ke bulir soal yang terakhir, kolom yang terakhir kita blok semuanya. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke halaman yang kosong. Nah, di sini sudah ada halaman kosong. Kemudian kita paste, kita salin. Setelah disalin, kita blok dari kolom A sampai ke kolom terakhir, yaitu kolom Z. Oke, setelah itu kita klik kanan, ada kolom width, kemudian kita ganti 10 menjadi 2. Kemudian klik OK, dan kolom otomatis akan tersusun menjadi rapi seperti ini ya. Jadi tidak besar-besar seperti tadi. Kemudian setelah ini kita save ya. Kebetulan ini saya sudah pakai Sekarang Excel. Kita save ke PRN, kemudian kita ganti namanya menjadi Rush. Di sini saya akan memakai Rush 6 seperti itu. Kemudian kita save, dan setelah itu siapkan aplikasi MinStep-nya yang sudah di-download di laptop kalian masing-masing. Kemudian kita pakai di sini import from Excel, kemudian kita klik exit. Nah, di sini kita bisa langsung aja, jika itu kita return, kemudian kita ke my computer, ke Y, and then kemudian kita ke dokumen. Habis itu kita cari tadi file yang udah kita save, yaitu Rush 6. Kita lihat di Rush 6, kemudian kita buka, open. Nah, di sini langsung kita ke data setup. Habis itu dia langsung keluar MinStep control file setupnya yang berdasarkan file yang tadi sudah kita save. Oke. Di sini setelah itu di sini ada person, ada data row is a person. Kemudian kita di sini tulis first person label kolomnya di 1 karena kolom pertama. Nah, kemudian yang di person label length itu kita tulis karena dia 1 sampai ke 14, berarti kita tulis di kolom 14 karena dia bukan bulir soal. Kemudian di number of data row itu dia di 75 karena barisnya itu ada 75 baris data. Di number of data columns itu ada 51 dikarenakan kolomnya ada 51 data. Ya, 51 kolom. Kemudian di sini ada first item column. Itu kita tulis di angka 5 di kolom 15 karena first item column itu dia kayak bulir kolom pertama bulir soal ada di kolom 15, kemudian di number of item dia berarti ada 37 kolom yang memuat bulir soal. Kemudian kita refresh data display-nya dulu. Kita klik refresh data display-nya. Kemudian kan dia udah ini nih ke blok nih, ya kan? Yang di person-nya warna biru dan yang di itemnya dia warna hijau. Kemudian kita klik item labels. Nah, di sini kita tulis satu persatu ya. Jadi kayak S1 di numbernya jadi S2, S3 sampai ke S37.
Nah, setelah semuanya selesai S37 sesuai dengan number of itemnya, kita klik OK. Nah, di sini muncul nih dari S1 sampai ke S37 ke kolom 37. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah boolean. Kemudian kita refresh data. Setelah itu kita scan data of codes agar menampilkan kode codes valid codes. Itu ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Setelah itu kita ke files, ke main step, kemudian kita save control with data file. Nah, di sini kita save yang udah kita olah datanya, yang tadi udah kita tandai yang mana dia person, yang mana dia items, kemudian klik yes. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa enter 2 kali dan dia langsung muncul codingannya. Setelah itu cara kita melihat data itu dia valid atau tidak, kita bisa ke output tables. Oke, yang pertama kita akan menganalisis table right pada maps pada step. Terus kita buka output tables. Kita di sini buka yang satu variable white maps. Setelah itu di sini langsung kelihatan ya tampilan codingannya, dan untuk cara bacanya itu yang paling atas itu dia di items itu dia sangat sudah disetujui, yang di person yang paling bawah mudah disetujui, dan yang personnya itu dia sangat percaya diri yang paling atas, yang tengah sedang, dan yang ke bawah sangat tidak percaya diri. Nah, setelah itu kita akan analisis validitas pada mini step. Kita ke output tables, kemudian kita ke item dimensionality, klik OK aja langsung, dan dia langsung keluar. Dan di sini ada raw variance explained by measure. Nah, itu dia ada di ekspektasinya ada di 41,2%. Dimana kalau hasil analisisnya itu dia lebih dari 60% menunjukkan arti khusus. Nah, berarti menunjukkan artinya tidak khusus karena dia di bawah 60%. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mengetahui apakah dia itu pertanyaannya fit atau tidak fit, bisa kita lihat pada output tables di item number 10, yaitu item column fit order. Oke, kemudian langsung keluar, dan di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan dia itu misfit order, berarti pertanyaan ini dia tidak fit. Seperti itu, karena di item statistiknya itu dia sudah terlihat jelas yaitu misfit order, berarti datanya itu tidak fit. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apakah responden itu fit atau tidak, bisa dilihat pada output tables. Kemudian di kolom number 6 person fit order. Nah, di sini kita terlihat ya, person statistiknya itu dia misfit order, berarti responden itu memiliki misfit order. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menguji validitas, menganalisis validitas untuk mengukur apakah item dipahami dengan baik oleh responden dan apakah responden memahami item dengan baik. Gimana cara mengukurnya? Oke, kita langsung ke output tables di 13.1. Di outfitnya itu dia 1,00, yang berarti kalau misalkan dia rentang nilai outfit MNSQ-nya itu lebih dari 0,5 dan kurang dari 1,5, berarti data itu valid. Valid apa? Valid berarti dapat dipahami dengan baik oleh responden dan responden pun memahami item dengan baik. Gitu, berarti datanya valid. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan menganalisis reliabilitas pada misstep. Di sini kita ke output tables lagi dan kita klik yang summary statistik. Dan di sini, kita bisa lihat cara membacanya untuk reliability sendiri itu di item dan personnya. Kita lihat dulu di item dan personnya. Di sini personnya itu 0,81. Jika 0,81 sampai 90 itu berarti bagus. Berarti antara pertanyaan dengan responden itu saling berkaitan. Nah, lanjut kita cari DIF-nya. Di sini kita langsung aja ke output tables. Kemudian kita klik yang item DIF between or within. Kita ambil S5 W1 itu artinya pengelompokan responden berdasarkan kolom kelima untuk satu kolom saja. Nah, di situ kita bisa cek di bagian probabilitas, dan di sini kan probabilitasnya itu 1,1053 yang berarti itu di atas 5%, di atas 0,05. Maka jika nilai probabilitas pada butir soal itu di atas 5% atau 0,05, maka data ini tidak terdapat DIF-nya, seperti itu. Jadi sekian tutorial dari saya, Aulia Zahra. Saya di sini masih belajar dan kita juga sama-sama masih belajar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedus.